Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Yusuf Putro. Sekarang kita udah ada di bagian ketiga dari kisah para aulia. Yang ketiga ini yang kita bahas adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas atau Keramat Empang Bogor. Di kalangan awam beliau ini dikenal dengan nama Habib Keramat Empang, yang mana konon katanya nih nama Empang ini berasal dari rumah beliau, depannya itu ada empang. Dan katanya dulu empangnya ini menjadi wasilah banyak orang yang sakit bisa sembuh gitu melalui empang situ dengan atas izin Allah. Makanya dari situ beliau dikenal dengan nama Habib Keramat Empang. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawili bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini lahir di daerah Al-Qasri, sebuah desa di daerah Hadramaut pada hari Selasa 20 Jumadil Awal tahun 1265 Hijriah, yaitu bertepatan dengan tahun 1849 Masehi. Nah, semenjak kecil beliau ini belajar agama dan Al-Quran itu di bawah didikan daripada Syekh Umar bin Farad bin Sabbah, yang kemudian beliau ini dikirim oleh ayah beliau kepada beberapa ulama di daerah Hadramaut untuk belajar ilmu keislaman. Di antaranya beliau ini belajar kepada Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dan Al-Imam Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Melalui pendidikan agama dan lingkungan salaf yang kental, membentuk daripada sosok Al-Habib Abdullah kecil ini memiliki perilaku yang soleh, berakhlak luhur, sehingga pada saat itu seorang tokoh aulia di Hadramaut yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi, ketika melihat Habib Abdullah kecil ini, beliau mengatakan, sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya. Ketika remaja, beliau sangatlah gemar berziarah kepada tokoh-tokoh, pada alim ulama. Beliau meminta ijazah. Di antaranya itu yang sering beliau kunjungi adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basudan. Sekitar pada tahun 1282 Hijriah, kala itu usianya sekitar 18 tahun, beliau pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, beliau ini datang berziarah ke makam datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana beliau nggak cuma ziarah terus umroh dan itu, tapi beliau juga hadir ke para ulama-ulama di daerah Makkah dan Madinah untuk menuntut ilmu, saking cintanya beliau dengan ilmu. Selesai beliau menjalankan ibadah haji, beliau pulang lagi ke Hadramaut dengan membawa ilmu dan keberkahan. Sampainya di Hadramaut, Al-Habib Abdullah ini menimba ilmu di kota Tarim dan sekitarnya. Di sana beliau bertemu dengan para ulama, aulia, dan dalam kesempatan ini dipergunakan beliau juga untuk meminta doa dan ijazah daripada ulama-ulama tersebut. Nah, awal mula beliau datang ke Indonesia ini pada tahun 1800 Masehi. Yang sebelumnya beliau ini mendapat perintah dari gurunya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus untuk pergi ke kota Mekah. Sampainya di kota Mekah, beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya Habib Abdullah ini langsung bergegas pergi ke Indonesia, tapi nggak dijelasin bagaimana mimpinya bertemu dengan Rasul itu nggak dijelasin gitu. Di buku ini pun nggak ada. Sampainya di Indonesia, beliau ini bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas daerah Pekojan, Jakarta. Kemudian Habib Abdullah belajar pada beliau, dan pertama kalinya Habib Abdullah ini diperintahkan oleh gurunya itu untuk berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Bakar Al-Idrus
luar batang yang kemarin sudah kita bahas. Dalam berdakwah, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini lebih mengutamakan akhlak, zuhud, wara, dan di setiap lepas maghrib biasanya beliau ini mengajak murid-muridnya juga untuk membaca Ratibul Atas dan Ratibul Haddad. Untuk menyempurnakan dakwahnya, sekitar tahun 1828 Masehi beliau mendirikan sebuah masjid di Empang, Bogor. Nah, masjid ini yang dinamakan Masjid An-Nur, yang mungkin ada yang sekarang ada sampai sekarang nih, yang mungkin pengen ziarah. Dan sekarang di sekitar area masjid ini terdapat peninggalan rumah beliau. Nah, kalau mungkin yang udah pernah tuh ketika masuk dari parkiran mobil, masuk pertama itu ada rumahnya beliau. Masuk ke dalam baru ke daerah makamnya beliau. Rumahnya ini sekarang ditempatin oleh cucu-cucunya beliau. Gitu. Di dalam rumahnya ini juga terdapat beberapa peninggalan beliau, khususnya ada di sebuah kamar. Alhamdulillah Fakir waktu itu pernah dibawa masuk, kebetulan sama orang tua Fakir, main ke dalam rumahnya, bertemu sama khalifahnya, cucunya beliau, turunan beliau, dan diajakin masuk ke dalam, walaupun nggak masuk ke kamarnya, tapi ditunjukin bahwa ini dari pintunya di depan, ditunjukin tuh pintu kamarnya, pintu kamar dari Habib Abdullah. Itu kelihatan masih model-model dari Belanda lah, maksudnya desain-desainnya itu desain-desain Belanda. Nah, di dalam kamarnya ini isi dari peninggalan beliau itu ada tempat tidur, lemari, cermin, tongkat, gamis, ada sorban beliau yang sekarang masih tersimpan utuh di dalam kamar tersebut yang dijaga oleh cucu-cucu beliau. Nah, di kampung Empang ini beliau menikah dengan seorang putri daripada bangsawan setempat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang tercatat sekitar 85 bangunan di kampung Empang yang sertifikatnya ini atas nama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Allah. Nah, semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya, beliau ini selalu istiqomah membaca Dalail Khairat yang setiap hari dibaca sampai 1000 kali. Masya Allah. Nah, pada tahun 1834 Masehi di daerah Banten terjadi sebuah pemberontakan kepada para company. Nah, pemberontakannya dipelopori oleh para ulama dan santri. Habib Abdullah di masa itu dianggap sama company ini memiliki andil besar dalam mengobarkan semangat perlawanan daripada rakyat kepada company. Oleh karenanya Habib Abdullah ini ditahan sama company selama 7 tahun. Ada banyak kisah di dalam tembok penjara ini yang makin menunjukkan bahwa Habib Abdullah ini adalah seorang wali. Nah, ini kita bahas nih, agak seru di sini. Tembok penjara ini tak menghalangi para pengikutnya untuk belajar kepada beliau. Masyarakat berbondong-bondong itu dari daerah Betawi, daerah Bogor dan sekitarnya mengunjungi beliau. Hal ini menimbulkan kekhawatiran para company gitu. Karena takutan, maksudnya malah ini menjadi takutnya malah blunder buat orang daripada company itu, para sipir kemudian mengusulkan kepada pemimpin penjara agar segera membebaskan sang Habib. Ketika tawaran itu disampaikan kepada Habib Abdullah, Habib Abdullah ditawarin nih, Habib Abdullah malah nolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Beliau bersikap demikian itu karena melaksanakan perintah daripada kakeknya. Nah, pada suatu malam beliau ini melihat tiba-tiba pintu penjara terbuka dan datanglah kakek beliau Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan berkata kepada beliau, "Wahai Abdullah, jika kau inginkan engkau keluar dari penjara maka keluarlah sekarang. Tapi jika engkau mau bersabar maka bersabarlah, karena itu lebih baik untukmu." Dan akhirnya Abdullah ini lebih memilih untuk bersabar di dalam penjara. Dan pada malam itu juga beliau bermimpi bertemu dalam mimpinya ini Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani serta beberapa tokoh aulia lainnya. Ada beberapa tokoh, cuman gak disebutin di sini. Pada kesempatan itu Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah dan memakaikannya kepada beliau. Dan ketika beliau bangun dari tidurnya, kopiah tersebut ternyata ada bener. Jadi yang dari mimpinya dikasih tahu kopiah, ketika bangun kopiah tersebut ada.
Nah, semakin hari, semakin lama pengunjung yang datang ke Habib Abdullah ini makin lama, makin banyak malah makin banyak. Nah, sampai penjara ini seolah menjadi rumah baru buat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau menampakkan berbagai macam karomah yang luar biasa. Di antaranya setiap beliau memandang borgol yang membelenggu, maksudnya setiap dia melihat borgol yang mengikat tangan beliau ini, kakinya, maka terlepas sendiri gitu. Setiap dipandang terlepas. Dan pada suatu ketika ini kepala sipirnya merintahkan bahwa untuk mengikat leher daripada Habib Abdullah dengan rantai besi. Namun perintah itu nggak pernah kesampaian, entah kenapa, pokoknya nggak pernah kesampaian. Sampai pada suatu ketika kepala sipir ini ada keluarganya yang menderita demam tinggi, sampai para dokter itu udah nggak kuat lagi, para dokter udah nggak bisa, pokoknya medis udah nggak bisa. Dan beliau minta tolong sama Habib Abdullah. Sampainya minta tolong Habib Abdullah cuma bilang begini sama dia, nih, ambillah borgol ini dan rantai ini, ikatkan di leher pimpinan penjara itu, maka sembuhlah keluargamu. Ini bahasa simpelnya ya. Kalau yang mau sembuh nih, ambil borgol, ambil rantai, ikat ini di leher pimpinan kamu. Maka dengan izin Allah sembuhlah keluarganya dengan ngikutin darahan dari Habib Abdullah ini. Ya, begitulah. Nah, kejadian ini menyebabkan kepala sipir tersebut semakin yakin akan kekeramatan daripada Habib Abdullah. Begitulah ujian Allah bila ingin menaikkan derajat seorang hambanya. Pada usia 86 tahun, hari Selasa 29 Zulhijjah 1351 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 26 April 1933 Masehi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas wafat. Dalam dakwahnya, Habib Abdullah mendirikan majelis taklim yang sepeninggalan beliau ini dilanjutkan oleh sahabat beliau, murid-murid beliau, diantaranya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Pengajian itulah yang menjadi embrio daripada cikal bakal Majelis Taklim Masjid An-Nur, Kramat Empang Bogor, yang kini dilanjutkan oleh keturunan beliau. Nah, beliau juga memiliki sebuah karya yang amat besar yang bernama Fathur Rabbaniyah, yang konon katanya kitab ini tuh hanya khusus dipelajari oleh kalangan ulama-ulama besar karena kedalaman dan keluasan kandungan daripada isinya. Nah, di komplek Masjid An-Nur ini terdapat beberapa habaib juga, daripada keluarganya. Ada yang pertama yang pasti beliau, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dimakamkan pula bersamanya dengan makam anak-anak beliau, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Hababah Nur binti Abdullah Al-Attas, dan murid kesayangan beliau Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Itulah kisah daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor yang ketiga ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, kita jadi tahu sejarah, dan nantikan yang keempat, yang selanjutnya siapa, kita akan saksikan lagi. Ini aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.